Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurdian Wahyuni, NIM B042108 kelas Gizi A. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Kesehatan yang diampu oleh Ibu dosen. Dengan hormat saya sebut namanya Dewi Rahmayani SGZ MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana undang-undang narkoba, kemudian bahaya dan juga cara pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ada beberapa potret permasalahan narkoba di Indonesia yang perlu untuk kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu geografis yang terbuka menyebabkan narkoba ini mudah masuk dan mudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, demografis yang sangat besar yaitu sekitar 250 juta jiwa ini menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Kemudian, peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar pada orang dewasa saja dan juga pada remaja saja, tetapi melainkan juga pada anak-anak. Nah, kemudian stigma terhadap penyalahgunaan narkoba ini mungkin yang membuat para penyalahguna narkoba itu takut untuk melaporkan diri. Kemudian sistem penegakan hukum yang ada itu mungkin belum mampu memberikan efek yang jera kepada para penjahat narkoba. Dan modus-modus operasi dan variasi jenis narkoba di Indonesia ini semakin hari semakin berkembang dan juga menimbulkan banyaknya kerugian akibat dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, kemudian ada pula klasifikasi penyalahguna narkoba. Nah, yang pertama itu ada coba pakai yang terdiri dari kurang lebih 979.000 jiwa. Kemudian yang kedua, teratur pakai. Teratur pakai ini terdiri dari kurang lebih 776.000 jiwa. Kemudian yang ketiga ada pecandu suntik yaitu sekitar kurang lebih 33.000 jiwa. Dan yang keempat ada pecandu non suntik yaitu sekitar kurang lebih 1.519 juta jiwa. Kemudian, apa sih itu narkoba? Nah, narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Nah, narkoba ini sendiri merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan maupun psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi pikirannya, perasaan, dan tindakan ataupun perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi bagi si pengguna. Nah, kemudian yang pertama tadi ada narkotika. Nah, narkotika ini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, adapun jenis golongan narkotika. Golongan yang pertama itu digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian tidak untuk terapi dan memiliki ketergantungan yang kuat. Contohnya ada heroin, kokain, dan juga ganja. Kemudian golongan yang kedua yaitu merupakan pilihan terakhir untuk terapi. Memiliki ketergantungan yang kuat tetapi lebih rendah dari golongan satu tadi. Kemudian contohnya ada morfin dan juga peptidin. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini sering untuk terapi dan memiliki juga ketergantungan yang lebih ringan. Contohnya ada kodein. Kemudian selanjutnya ada psikotropika. Nah, psikotropika ini merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari perilaku. Kemudian ada pula jenis golongan dari psikotropika. Nah, golongan yang pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan memiliki ketergantungan yang kuat. Contohnya ada ekstasi, MDMA, dan LSD. Kemudian golongan yang kedua bisa untuk terapi tetapi merupakan pilihan terakhir dan juga memiliki ketergantungan yang tinggi tetapi lebih rendah dari golongan pertama tadi. Contohnya ada amfetamin, metilferidat, ritalin, dan metakualon. Kemudian golongan yang ketiga sering untuk terapi dan memiliki ketergantungan yang sedang. Contohnya ada fenobarbital dan juga flunitrazepam. Kemudian golongan yang keempat juga digunakan untuk terapi dan memiliki ketergantungan yang lebih ringan. Contohnya ada diazepam, clobazam, dan juga bromazepam. Nah, kemudian ada zat adiktif lainnya atau zat berbahaya lainnya.
Nah, ini merupakan bahan atau zat selain narkotika dan juga psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya adalah minuman alkohol, kemudian zat inhalasi atau lem, dan juga nikotin ataupun rokok. Nah, selanjutnya sanksi penyalahguna narkoba, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, pada pasal 111 ini berlaku bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Nah, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kemudian, ayat 2 berbunyi, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditambah sepertiga. Nah, kemudian pasal 112. Nah, pasal ini berlaku bagi tersangka yang kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Nah, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, kemudian ayat 2 berbunyi, dalam hal ini, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Nah, kemudian pasal 114. Nah, pasal ini berlaku bagi tersangka yang kedapatan beredar. Nah, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian ayat 2 berbunyi, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Kemudian, pasal 127. Nah, pasal ini berlaku bagi tersangka merupakan penyalahguna narkotika yang bisa direhab. Kemudian, ayat 1 berbunyi, setiap penyalahguna A. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan C. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian ayat 2 berbunyi, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Kemudian ayat 3 berbunyi, dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian pencegahan narkoba sejak dini. Nah, pencegahan sejak dini ini orang tualah yang memiliki peranan penting. Nah, pencegahan yang pertama, mempelajari masalah narkoba. Kemudian yang kedua, tetap menjaga pola hidup sehat dalam keluarga. Kemudian orang tua menjadi teman diskusi, mengetahui segala kebutuhan anaknya, memberikan dorongan, semangat untuk mencapai prestasi, memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan orang tua yang lebih bijaksana.
Kemudian, orang tua bisa menjadi sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan terkait Undang-Undang Narkoba, bagaimana bahayanya serta pencegahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.